Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan, keislaman, dan juga lapang rezeki di tengah pandemi yang melanda dunia ini. Sesungguhnya itu adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, karena banyak saudara-saudara kita lain yang tidak seberuntung kita, yang harus menjalani masa-masa sakit di rumah sakit disebabkan penyakit-penyakit yang menderita mereka, atau bahkan ada yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh pandemi ini. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan yang berlaku, dan semoga sisa usia yang Allah berikan kepada kita ini bisa memberi kita wasilah dan jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi kita teruskan lagi sesi yang sudah berjalan ini. Ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah dari seorang hamba Allah di Malaysia. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, apakah orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menghafal kitabnya, maka dia menginginkannya betul-betul menjadi baik? Bagaimana menurut Ustaz apabila orang dah belajar dan menghafal Al-Quran ini, tapi masih bermaksiat dan melakukan perkara dosa seperti rasuah atau korupsi? Baik, jadi sudah sempat kami singgung bahwa wa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, sesungguhnya kami wariskan Al-Quran itu kepada orang-orang pilihan kami. Ya, kitab itu hanya Allah wariskan kepada pilihan. Maknanya adalah bahwa kehendak siapa yang berhak menghafal, yang berhasil menghafal, itu memang sejatinya adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah berikan kepadanya kemudahan untuk menuntut ilmu. Allah bukakan jalan baginya untuk menuntut ilmu. Nah, itulah ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seseorang itu menghafal Al-Quran, apakah sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan padanya? Nah, sebetulnya kalau kita tarik kepada asbab, alasan mengenai kebaikan, sesungguhnya Allah itu menghendaki kebaikan kepada seluruh umatnya. Ya, tidak ada yang tidak Allah inginkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah sesungguhnya mengatakan, jika seorang hamba nantinya masuk neraka, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menginginkannya masuk neraka, tetapi karena hamba tersebut yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, memang sesuatu itu Allah tetapkan, tetapi sesungguhnya manusialah yang mengambil jalannya. Ya, jadi karena ilmu Allah itu sudah mendahului takdirnya. Jadi memang Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi
sebelum ia terjadi. Yaitu adalah bagian dari qada wa qadar. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan, sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan kepada semua. Oleh karena itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu kepada keburukan dan juga kepada ketakwaan. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan, maka Allah tidak akan mengilhamkan kepada ketakwaan. Ya, tapi manusia itu sendiri ya yang akhirnya memilih jalannya. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Nah, begitu juga dengan pembaca Al-Qur'an. Ya, memang itu adalah orang yang pilih. Allah memilihkan orang itu dari sekelompok orang. Tetapi apakah lantas orang ini Allah jamin kebaikannya? Tidak. Ya, karena banyak sekali hadis dan juga bahkan ada ayat yang Allah katakan dengan jelas ya dalam ayat ini bahwa seseorang waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang lalai dari zikr, ya zikr ini peringatan kami. Az-zikr ini ditafsirkan oleh sebagian ulama tafsir bil ma'sur dengan merujuk kepada surat Al-Hijr ya, dari surat Toha tadi ditafsirkan dengan surat Al-Hijr yang mana az-zikr itu adalah Al-Qur'an. Jadi sesiapa yang melalaikan Al-Qur'an, maka Allah akan memberikannya kehidupan yang sempit ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ditafsirkan juga oleh Syekh Al-Imam Al-Maqari Al-Misr ya, Syekh kepalanya ya, ketuanya para qari-qari Mesir, yaitu Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan bahwa ini adalah ayat yang khas bagi orang-orang yang menghafal Quran tetapi lalai. Lalai dari apa? Yang pertama, lalai dari mengulang hafalannya sehingga dia akhirnya lupa. Yang kedua, lalai dari menjalankan perintah yang ada di dalam Al-Quran sehingga akhirnya dia menghafal tapi terus melakukan kemaksiatan. Maka Allah akan berikan kesulitan hidup baginya ya, dan ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta ya. Ini betul-betul peringatan yang dahsyat dan yang mengerikan. Pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran itu memiliki derajat yang tinggi jika ia betul-betul istiqomah, jika ia betul-betul menjalankan amanah dan tugasnya sebagai seorang hamalatul Quran, sebagai seorang pembawa Al-Quran. Tetapi jika ia lalai dan ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk menghukumnya dengan hukuman yang lebih berat lagi. Bahkan yang lebih keras lagi ada dalam hadis. Ya, dalam hadis banyak seruan-seruan, peringatan-peringatan kepada para penghafal Al-Quran tetapi yang ingkar. Bagaimana satu hadis dari musnadnya Imam Ahmad diceritakan, sesungguhnya inna fi jahannam wadiyan. Sesungguhnya dalam neraka jahanam itu ada sebuah lembah ya. Dan sesungguhnya inna jahannama la tata'awwadzu billahi min syarri dzalikal wadi. Sesungguhnya neraka jahanam itu meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan dari buruknya kejahatan yang ada di lembah itu. Setiap hari fi kulli yaumin sab'a marrah, setiap hari sebanyak 7 kali. Dan belum selesai, wa fi dzalikal wadi tajubban. Sesungguhnya di wadi tadi atau di lembah tadi ada sebuah telaga. Dalam hadis lain telaga ini disebut juga sebagai Al-Jubil Hazan, sebagai telaga kesedihan. Sesungguhnya inna jahannam wa dzalikal wadi la ta'awadzani billahi min syarri dzalikal jubbi. Sesungguhnya neraka jahanam dan juga lembah ini kedua-duanya meminta
perlindungan kepada Allah dari buruknya kejahatan yang ada di telaga itu. Ya. Wa fi dzalikal wadi, sesungguhnya wa fi dzalikal jubbi, di dalam telaga itu lahayatan, ada ular. Ya. Sesungguhnya neraka jahanam, inna jahannam wal wadi wa dzalikal jubbi, ya, ketiga-tiganya tadi yata'awwadzuna billah, mereka semua meminta pertolongan kepada Allah, min syarri tilkal hayyah, dari buruknya kejahatan yang ada pada ular itu. Ular ini apa sebetulnya? A'addallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan ular ini lil ashqiya, bagi orang-orang yang jahat, min hamalatil Quran, orang-orang jahat dari orang-orang penghafal Al-Quran, alladzina ya'sunallaha bih, yaitu yang mereka bermaksiat kepada Allah dengannya. Jadi Allah sudah siapkan hukuman yang betul-betul jahat gitu ya, yang betul-betul keras bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang memiliki gelar hamalatul Quran. Itu adalah gelar yang tinggi ya, orang yang mahir di bidang Al-Quran, hafal Al-Quran, mahir qiraat, tapi kerjanya adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah disiapkan ular di dasar neraka jahanam, di sebuah telaga yang dalam, yang akan menghancurkannya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi itu jawabannya ya. Jadi jika ada seorang yang menghafal Al-Quran tapi terus melakukan keburukan dan kemaksiatan, maka siap-siaplah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan hukuman ya. Oleh karena itu sesungguhnya, tapi jangan sampai kita takut ya. Bukan berarti sesungguhnya ini menakut-nakuti kita, tidak, tetapi sesungguhnya ini menjadi semangat. Karena sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran itu dekat dengan kebaikan, sehingga dalam proses menghafal itu ada juga proses yang namanya murojaah atau mengulang. Nah, murojaah ini keberhasilannya ditentukan dengan apakah kita ini selama proses murojaah ini banyak melakukan kemaksiatan atau tidak. Karena saya rasa kisahnya sudah masyhur ya, bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengeluhkan buruknya hafalannya dengan gurunya Al-Imam Al-Waqi. Ya, dan sampai ada syair Arab yang hadir dari sebuah kisah itu. Nah, sesungguhnya hafalan Quran itu akan berpengaruh, akan berkurang kekuatannya seiring dengan jumlah maksiat yang kita lakukan. Maka untuk menjaga hafalan, seseorang qori itu harus menjauhkan diri dari maksiat. Maksiat ini berbagai macam jenis, termasuk dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Ya. Jadi jika antum semua rasakan tiba-tiba hafalannya hilang banyak gitu ya, tanpa asbab padahal masih rajin murojaah, maka ketahuilah mungkin saja dalam beberapa hari atau beberapa saat ada maksiat yang kita buat. Walaupun dia sedikit, tapi kesannya bisa banyak kepada hafalan kita. Dan ini dialami oleh semua penghafal Al-Quran yang sedang dalam proses memungkinkan atau menghaluskan hafalannya. Ya, jadi hati-hati. Jadi bagi yang mau menghafal Al-Quran, jauh-jauhkanlah pikiran melakukan maksiat. Tidak ada waktu, karena bisa jadi usaha yang antum lakukan untuk menghafal itu akan sia-sia, karena dia akan hilang sebagaimana unta yang tidak diikat pada pohon. Ya, semoga itu menghafal menjawab ya hafalan, mengapa soalannya, maaf.